Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin mendemonstrasikan cara pengujian status kerentanan larva Aedes terhadap Themevos. Sebagai panduan, di sini ada buku panduan monitoring resistensi vektor terhadap insektisida yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2018. Hanya saja pada panduan ini langkah-langkahnya belum dijelaskan secara detail, hanya disebutkan variasi konsentrasi yang diperlukan untuk pengujian ini adalah konsentrasi Themevos technical grade yang tersedia, yaitu 156,25 mg per liter, 31,25 mg per liter, 6,25 mg per liter, dan 1,25 mg per liter. Adapun volume air total dalam pengujian ini adalah 250 ml. Dan untuk insektisidanya, masing-masing konsentrasi diperlukan 1 ml, sehingga perlu kita masukkan ke tabung untuk masing-masing insektisida ini dengan volume 1 ml. Kita masukkan cup yang sudah ada labelnya supaya tidak keliru. Selanjutnya diperlukan larva uji. Ini sudah kami siapkan larva uji. Masing-masing kami isi dengan kurang lebih 20-25 ekor larva per cup dengan air volume 69 ml. Kenapa 69 ml? Karena untuk larutan insektisida yang kita perlukan itu untuk masing-masing dosis 1 ml. Sehingga di mangkok uji ini perlu diisi dengan 180 ml air. Ini sudah kami siapkan. Setiap mangkok kami isi 180 ml air. Kenapa 180? Sebab nanti 180 ml air, kemudian kita tambahkan 1 ml larutan Themevos menjadi 181 ml. Sementara untuk cup yang berisi larva tadi kita isi air 69 ml air, sehingga jumlah totalnya menjadi 250 ml air.
berikut ini kita masukkan, misalkan larutan Temefos yang sudah dipersiapkan. Nah, perlu kita berikan juga kontrol tanpa insektisida. 1 menit. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Bisa diaduk-aduk di sini. Menggunakan tabung reaksi yang sama. Kita aduk ini supaya larutan Temefosnya homogen. Nah, setelah mangkok-mangkok ini kita beri larutan Temefos, selanjutnya larva uji kita masukkan. Nah, ini larva ujinya. Nah, ini larva ujinya masih bergerak-gerak. Ini kita usahakan larva instar 3 atau awal instar 4. Larva yang besar-besar seperti ini yang sudah besar-besar seperti ini tidak digunakan karena pengujian ini pengamatannya pada esok harinya, jadi 24 jam kemudian. Jadi kalau pengujian dilakukan pukul 3, maka pengamatan mortalitas dilakukan juga besok pada pukul 3 setelah larva ini dimasukkan. Nah, setelah larutan Temefos tadi kita tambahkan larva sehingga total volume menjadi 250 ml. Akhirnya final konsentrasi untuk larutan Temefos yang kita masukkan tadi 156,25 mg per liter, maka konsentrasi sekarang menjadi 0,625 mg per liter. Sedangkan yang 31,2 mg per liter larutan Temefos setelah kita tambahkan larva sehingga total menjadi 250 ml, maka konsentrasinya sekarang menjadi 0,125 mg per liter. Selanjutnya yang 6,25 mg per liter setelah kita tambahkan larva dan air sehingga volumenya menjadi 250 ml, maka konsentrasi Temefos sekarang menjadi 0,025 mg per liter.
dan yang 1,25 mg menjadi 0,005 mg per liter. Nah, sedangkan yang kontrol tanpa insektisida. Nah, sehingga variasi konsentrasi yang kita lakukan di sini 0,625 mg per liter atau ppm, 0,125 mg per liter atau ppm, 0,025 mg per liter atau ppm, 0,05 mg per liter atau ppm. Nah, kemudian mortalitas larva kita amati setelah 24 jam. Kita hitung larva yang mati. Larva yang mati apabila disentuh dengan lidi, maka dia tidak akan bergerak. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah juga mortalitas kontrol. Apabila pada kelompok kontrol tidak ada kematian, maka mortalitas larva uji tidak perlu dikoreksi dengan formula Abbott. Tetapi apabila ada kematian larva pada kontrol 5-10%, maka kematian sesungguhnya perlu dikoreksi menggunakan rumus Abbott sebagai berikut. Jadi rumus Abbott itu persen kematian larva uji dikurangi persen kematian larva kontrol dibagi 100 dikurangi persentase kematian larva kontrol kali 100%. Jadi semua larva uji ini kalau ada kematian pada kelompok kontrol 5-10%, maka mortalitas yang sesungguhnya perlu dikoreksi dengan formula Abbott. Selanjutnya untuk interpretasi hasil, yang perlu diperhatikan adalah yang dosis 0,025 mg per liter atau 0,025 ppm. Apabila ada kematian pada konsentrasi ini lebih besar sama dengan 98%, maka larva tersebut dikategorikan masih rentan terhadap larvisida Temefos. Tetapi kalau ada kematian di bawah 80%, maka dikategorikan bahwa larva yang diuji udah resisten terhadap Temefos. Jika larva yang mati di antara 80 sampai 97%, ini juga sudah masuk kategori mulai resisten atau sering dikenal sudah toleran. Nah, sehingga perlu diperhatikan apakah pengendalian vektor menggunakan larvisida Temefos masih dapat digunakan atau tidak di daerah di mana larva tersebut diperoleh, maka perlu diperhatikan dosis atau konsentrasi di atasnya, yaitu konsentrasi 0,125 ppm atau 0,125 mg per liter.
konsentrasi ini adalah 5 kali dari konsentrasi 0,025. Nah, kalau pada konsentrasi ini ternyata larva kematiannya sama dengan atau di atas 98%, maka pengendalian vektor menggunakan larvisida Themefos di wilayah tersebut masih direkomendasikan. Tetapi apabila kematiannya di bawah 98%, jadi ini sudah ditingkatkan 5 kali, tapi kematiannya di bawah 98%, maka tidak dianjurkan lagi menggunakan larvisida Themefos. Sebagai penggantinya bisa digunakan larvisida yang lain, misalkan menggunakan Bacillus thuringiensis varietas israelensis, atau juga dapat dilakukan dengan insect growth regulator, misalnya yang berbahan aktif metopren atau pyriproxyfen. Dapat juga dilakukan pengendalian vektor dengan menggunakan ikan, asalkan diizinkan oleh pemiliknya. Tentu saja dicari ikan yang kecil, yang tidak terlalu banyak kotorannya. Dan alangkah baiknya kalau pengendalian dilakukan dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang terkenal dengan 3M, yaitu menguras, di sini maksud saya, menguras bak mandi dengan menggosok dinding-dindingnya, karena nyamuk Aedes itu telurnya menempel pada dinding-dinding kontainer. Kemudian bisa menutup tempayan atau ember yang digunakan untuk masak sehari-hari, dan bisa menimbun barang-barang bekas seperti kaleng bekas, ban bekas, atau pecahan piring dan sebagainya yang ada di luar rumah. Itu kalau tidak digunakan sebaiknya ditimbun saja, atau mungkin bisa dibuat hiasan-hiasan atau souvenir yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, itu tadi para pemirsa, cara pengujian untuk mengetahui status kerentanan larva terhadap Themefos. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.